Perkenalkan, nama saya Zofi Junadi Segian, alamat saya Dusun 5, Desa Muda Besar, Kecamatan Telungkudu, Kabupaten Sedang Odade, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa PTB dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020. Hari ini, tanggal 14 Desember 2020, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja. Semangat. Selamat pagi anak-anak Bapak. Terima kasih. Untuk saat ini kita akan melakukan pembelajaran kita. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membuka dengan doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas Aldi pimpin doa. Mari kita teman-teman berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Aldi. Kemudian, ya anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita semua, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo anak-anak Bapak, semua diharapkan untuk berdiri. Siap, posisi dalam keadaan siap ya. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Bapak. Silakan untuk duduk kembali. Oke, untuk anak-anak Bapak, kali ini ada nggak di sini yang tidak datang ataupun tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Rizky. Intan. Oke. Kalau ada suratnya? Nggak ada. Oke. Oke, anak-anak Bapak. Untuk pembelajaran kita kali ini, Bapak harap anak-anak Bapak semangat dalam belajar, ya. Untuk semangat dalam belajar, Bapak punya yel-yel, ya. Semangat. Semangat. Jadi pembelajaran kita kali ini kita berbeda menggunakan masker ya. Makanya Bapak harapkan semua anak Bapak dimanapun kamu tetap menggunakan masker, yaitu mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, apalagi mencuci tangan dan juga menjaga jarak agar terhindar dari namanya virus COVID-19. Untuk materi kali ini kita akan membahas di tema 5 ekosistem dengan subtematika pembelajaran yang kedua. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai, ya. Tujuan pembelajaran yang harus kamu capai dalam pembelajaran kali ini ada 5. Yang pertama, melalui teks bacaan tentang perubahan dalam jaring makanan, kamu mampu membuat 3 pertanyaan, ya. 3 pertanyaan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik. Dan yang kedua,
dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, siswa mampu membuat sebuah diagram akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan secara baik dan benar. Yang ketiga, dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingmu, siswa mampu menuliskan pengalaman dalam sebuah tulisan secara baik dan benar. Keempat, dengan menyaksikan video pembelajaran tentang tali merak, kamu mampu membuat sebuah daftar properti tali serta fungsinya secara tepat. Dan yang terakhir, dengan menyaksikan video pembelajaran tentang tali merak, siswa mampu melakukan beberapa gerakan dan gerakan tali pada tali merak dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, anak-anak Bapak. Coba kamu perhatikan layar di depan. Di sini merupakan tentang materi bahasa Indonesia yaitu teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Coba baca sama-sama. Iya, teks non fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan real, benar-benar terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Coba perhatikan ciri-ciri teks non fiksi ini ada beberapa. Yang pertama, menggunakan bahasa yang formal, ya, menggunakan bahasa yang formal. Kedua, sifat kata yang digunakan itu denotatif. Apa itu denotatif? Tunjuk tangan. Apa? Apa adanya. Iya, apa adanya, yaitu benar-benar terjadi. Tidak boleh dikurang-kurangi dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Tuh. Dan ciri-ciri yang ketiga itu dibuat berdasarkan fakta. Ya, dibuat berdasarkan fakta. Keempat, tulisan yang berbentuk tulisan ilmiah populer, ya, atau populer. Terakhir, temuan yang dituliskan adalah temuan baru atau pengembangan dari temuan yang sudah ada. Itu merupakan ciri-ciri teks non fiksi. Anak-anak Bapak lihat bukunya. Buku yang Bapak bagikan, di situ ada beberapa teks, ya. Ada beberapa teks berjudul apa? Perubahan. Iya, perubahan dalam jaring-jaring makanan. Coba Bapak tanya dulu. Di dalam teks tersebut ada berapa paragraf? Tunjuk tangan siapa yang bisa. Siapa? Endang. Iya, ada 3 paragraf. Coba dulu kamu perhatikan, di situ ada judul bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Jadi, dari teks perubahan jaring-jaring makanan tersebut, kita akan membuat sebuah pertanyaan sesuai dengan teks yang sebelumnya Bapak bagi. Ya, teks. Coba dulu Bapak tanya sama kamu semua. Di dalam kata tanya itu ada beberapa kata yang mesti kamu buat. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, gimana? Terakhir, siapa? Tuh. Coba anak-anak Bapak perhatikan teks yang Bapak bagi itu, ya. Coba dulu kamu tuliskan sebuah pertanyaan terkait teks yang berjudul perubahan dalam jaring-jaring makanan. Coba buat 3 pertanyaan di buku tulisnya masing-masing. Ayo. Paragraf pertama dibuat pertanyaannya, paragraf kedua dibuat pertanyaannya, terakhir paragraf ketiga.
Ya, dengan kata tanya yang berbeda. Bebas kamu buat mau apa, siapa, kenapa, boleh bebas, tetapi tidak boleh sama. Ada yang sudah menemukan satu pertanyaan? Siapa yang sudah bisa menemukan satu pertanyaan terhadap teks perubahan jaring-jaring makanan? Anak berat? Oke, anak-anak, sudah selesai pertanyaannya? Sudah. Oke, siapa yang bisa membacakan pertanyaan pertama? Endang, ayo bacakan pertanyaannya. Bagaimana jika pada musim hujan subur? Oke, bagus. Kemudian paragraf kedua, siapa yang bisa membacakan pertanyaannya? Saya Pak. Oke, Aldi. Apa yang terjadi jika padi di sawah tidak ada? Ya, bagus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa? Iya, Irin. Kenapa rantai makanan bagian dari jaring-jaring makanan? Iya, bagus. Tepuk tangan buat ketiga temannya. Itu ya, kamu sudah bisa membuat sebuah daftar pertanyaan terhadap teks ya, teks perubahan dalam jaring-jaring makanan. Oke, anak, coba perhatikan slide di depan. Ya, ekosistem. Ya. Apa itu ekosistem? Coba baca sama-sama. Iya, ekosistem itu merupakan interaksi makhluk hidup atau biotik dengan faktor fisik lingkungannya abiotik. Contohnya makhluk hidup itu banyak ya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau komponen abiotik, contohnya apa? Tanah, udara, itu ya. Oke, coba perhatikan lagi. Di dalam komponen ekosistem itu berkaitan dengan rantai makanan. Ya, rantai makanan itu bisa kita lihat secara runtut, ya, bahwa di rantai makanan itu terdiri dari Produsen, apalagi konsumen dan pengurang. iya, di rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Coba Bapak tanya dulu sama anak Bapak, di dalam ataupun di populasi di sawah ataupun ekosistem di sawah, ya, itu ada berapa makhluk hidup yang tinggal di sawah ataupun yang berada di sawah? Ada padi, apalagi? Tikus. Ada tikus, apalagi? Ular, apalagi? Burung. Ada burung. Coba Bapak tanya, padi itu berlaku sebagai apa? Produsen. Iya, produsen. Coba lagi Bapak tanya. Kemudian itu tikus. Siapa yang bisa tahu? Apa kalau tikus itu berlaku sebagai apa?
Iya, konsumen. Baik itu ular. Kemudian apa lagi? Belalang. Kemudian apa lagi? Burung. Itu, ya. Perhatikan slide berikut ini. Nah. Ya, coba anak-anak Bapak perhatikan. Di sini ada sebuah rantai makanan dari rantai makanan di sawah. Ada apa di sini? Ada padi, ada iya, pengurai. Ya, coba perhatikan. Produsen itu adalah padi, menghasilkan. Ya, padi itu menghasilkan sebuah zat hijau daun yang akan dimakan oleh tikus. Tikus, perhatikan ya. Yang akan dimakan oleh tikus. Kemudian tikus akan dimakan oleh ular. Kemudian ular akan dimakan oleh elang. Elang mati akan menjadi pengurai. Inilah rantai makanan di sawah. Jadi kesimpulannya, rantai makanan itu merupakan proses terjadinya makan dan dimakan. Ini akan saling berkaitan. Misalkan jika terjadi tikus habis, apa yang terjadi? Apa? Tidak ada makanan ular. Itu, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Iya. Kemudian jika ular tidak ada, elang akan mati. Kenapa? Tidak ada makanan dari elangnya. Ular tidak ada, udah punah. Jadi bagaimana bisa makan? Jadi kesimpulannya, rantai makanan ini saling berkaitan antar makhluk hidup. Tuh. Coba amati video berikut ini ya. Coba perhatikan video berikut. Penjelasan berikut teman. Penebangan pohon secara sembarangan. Makanan konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain, yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1, yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 kelaparan, bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan. Oke. Tadi tayangan video sudah kamu saksikan. Ada rantai makanan yang ada di hutan, ya kan? Tadi kita sudah bahas rantai makanan yang ada di sawah, ya. Ini coba kamu perhatikan anak Bapak. Di sini tadi ada sebuah tayangan, ya. Ada tayangan tentang ekosistem yang ada di hutan. Rumput, ya, rumput yang tumbuh subur, mula-mula rumput yang tumbuh subur,
Kemudian maka tikus, kucing, kambing semua akan apa? Akan apa? Akan makan sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena rumputnya tumbuh subur. Maka ya populasi dari kambing, tikus, apalagi kucing dan sejenis hewan lainnya akan semakin banyak. Populasi hewan akan semakin banyak karena makanannya tercukupi. Jadi anak-anak Bapak, jika terjadilah rumput akan mati, terjadi penebangan hutan, ya kan? Terjadi penebangan hutan, bagaimana kelangsungan dari hidup hewan tersebut jika rumahnya ditebang, rumput mati? Bagaimana kelangsungan hidup dari hewan tersebut? Apakah tetap bertahan atau punah? Akan punah. Jadi tugas kita anak-anak Bapak, tugas kita bagaimana kita menjaga ekosistem ini tetap stabil. Kita harus tetap menjaga. Coba anak-anak Bapak buat dulu sebuah diagram ataupun rantai makanan yang kamu bisa. Contohnya tadi rantai makanan padi, tikus, itu. Coba dulu kamu buat. Ya, coba berbentuk jaring-jaring. Oke, anak Bapak sudah selesai? Sudah. Siapa yang bisa mempresentasikan hasil diagramnya? Oke, berdiri apa? Dari makanan padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati menjadi pengurai. Jika padi terkena banjir, tikus, ular, elang akan berkurang makanannya. Iya, bagus. Tepuk tangannya. Itulah tadi perubahan dari jaring-jaring makanan. Ya, padi terkena banjir, maka populasi tikus. Populasi apa lagi? Ular. Populasi apa lagi? Ular akan berkurang ataupun habis. Kenapa? Makanannya tidak ada. Itu. Coba anak-anak perhatikan tayangan video berikut, ya. Coba perhatikan tayangan video berikut. Di sini coba kamu perhatikan apa saja properti yang dibutuhkan dalam menampilkan sebuah tayangan ini. Perhatikan gerakan. Oke, itu tadi pertunjukan dari sebuah gerak tari, ya. Oke, siapa yang tahu ini tari apa? Apa? Tari merah. Tari merah itu berasal dari mana? Iya, dari Jawa Barat. Coba anak-anak Bapak, coba perhatikan tayangan video tadi. Apa sajakah? Ya, apa sajakah? Ya, properti yang dibutuhkan dalam mempertunjukkan sebuah gerak tari merah. Ya, coba perhatikan gambar yang di depan. Coba anak-anak Bapak perhatikan, ya, bersama kelompoknya. Ini Bapak sudah bagi kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Coba kamu menuliskan properti yang dibutuhkan dalam menampilkan sebuah tari merah.
Oke, hasil diskusinya sudah didiskusikan dengan teman kelompoknya? Oke, sudah diskusi. Sudah dapat properti yang dibutuhkan dalam menampilkan sebuah gerak tari merak? Oke. Tugasmu nanti di rumah ya, bersama teman kelompokmu, coba kamu berlatih ya, berlatih untuk menampilkan gerak tari merak ya, gerak tari merak bersama teman kelompokmu ya. Minggu depan akan ditampilkan. Oke. Oke, berikutnya anak bapak, coba kamu kerjakan LKPD berikut ini ya. Coba kamu isi LKPD-nya, tulis namanya, kelas, dan isi jawabanmu di ya selembaran ini ya, langsung ditulis saja. Oke, tulis namanya. Cara penyelesaiannya itu coba perhatikan petunjuk ya, petunjuk setiap soal yang ada di selembaran itu, ada petunjuknya ya. Oke, anak bapak sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Oke, anak bapak, terkait materi sebelumnya, apa yang kamu dapat untuk pembelajaran kali ini? Tunjuk tangan. Tentang apa? Apa? Iya, bagus. Tentang teks non fiksi. Nah, kemudian materi berikutnya apa lagi tadi? Tentang jaring makanan. Coba bapak tanya, bagaimana jika terjadi jaring makanan di hutan punah? Apa? Bagaimana? Terjadi perubahan ekosistem. Contohnya di hutan, ya kan? Tumbuhan seperti rumput, pohon ditebang. Bagaimana populasinya? Populasi yang ada di hutan seperti kambing, kemudian harimau, ular, dan lain-lainnya akan punah. Berikutnya, pelajaran apa tadi yang kau temukan? Tentang tari merak. Siapa yang tahu properti yang digunakan dalam menampilkan tari merak? Tunjuk tangan. Apa? Selendang, kostum baju, topi. Iya, tepuk tangan buat Ayu. Selendang, kostum pakaian, dan juga topi. Itu.
Oke, berikutnya coba Bapak kerjakan soal pilihan berganda. Ya, tulis namanya. Ditulis namanya. Tinggal menyilang jawaban mana yang benar. Jangan lupa tulis namanya. Oh, gambarnya. Gambarnya itu hutan yang ditebang. Itu gambar hutan yang ditebang. Sudah siap? Sudah. Oke, kumpul ya. Sudah? Oke, anak Bapak. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini, ya. Jadi dalam membuat sebuah teks non fiksi itu kamu harus membuat sesuai dengan kenyataan ataupun sesuai dengan fakta. Kemudian untuk menjaga kelestarian ekosistem baik itu di hutan, di laut dan dimanapun, sebagai ya orang yang bijak, anak bapak semua harus selalu menjaga kestabilan ataupun ya kelestarian dari ekosistem supaya populasi dari makhluk hidup itu tetap ada. Dan juga untuk menampilkan gerak sebuah tari harus kamu pahami dulu apa properti yang dibutuhkan. Tuh, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita tutup kemudian yaitu dengan bernyanyi terlebih dahulu, ya. Nyanyinya ini lagu daerah. Lagu daerah apa yang mau kita nyanyikan? Apa? Siapa yang tahu ampar-ampar pisah? Tahu ya? Oke, sama-sama. 1, 2, 3, ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak bergigi di mulut bari-bari, masak bergigi seluruh bari-bari, mangga lepok, sangkat kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cenderukan, bengkok dimakan api, apinya cenderukan. Ya, anak bapak,
Terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas, pimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih.